Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini, kesempatan ini kita berusaha untuk belajar memperbaiki merek TV Polytron 21N kristalin. Jadi ini model baru. Kerusakannya mati total, lampu indikator tidak nyala. Di luar lagi hujan, ini lebaran H+2 masih hujan. Mudah-mudahan kita berharap corona semakin berkurang dan bisa beraktivitas seperti yang dulu-dulu. Oke, langsung saja kita buka TV-nya. Mudah-mudahan kerusakan pada kesempatan ini tidak sesulit, ataupun kalaupun sulit mudah-mudahan masih bisa diatasi. Oke, cus. Kita buka baut-bautnya di belakang, ternyata segelnya sudah nggak ada, berarti ini kemungkinan sudah rusak. Ini segelnya sudah nggak ada. SN10 K01515. Ini pendingin tambahan, karena pendingin aslinya cuma sampai di sini. Mungkin ini vertikalnya sangat panas. Kita cek bagian-bagian intinya dulu. Kita lepas soket-soketnya, yang soket speaker, soket channel buat pindah channel, dan soket sensor remote, soket LAN AV, jalur ke CD. Nah, kita balik, kita perhatikan dulu bagiannya, kita lihat komponen-komponennya dari fisik dulu. Sepertinya fisik masih oke. Kita balik, kita kasih tegangan. Jadi saya menemukan, sebenarnya tadi saya mau solder jalurnya, tapi saya melihat ini sekringnya itu hitam, putus. Ternyata beneran putus. Setelah aku cek sebelum masuk ke lilitan, ternyata hampir konslet. Kita balik-balik sama. Ini saya coba salah satu atau bagian sekringnya ini saya kasih lampu 100 watt dulu. Tujuannya biar speedometer listrik tidak jeblek atau konslet. Kasih lampu 100 watt nggak masalah, 60 watt juga nggak masalah, cuma buat mengecek kalau konslet berarti nyala. Ternyata benar, lampunya nyala, berarti ini konslet, benar-benar konslet. Bagian elektro 400 volt setelah dioda tidak ada tegangan sama sekali. Kita coba lepas TR asematiknya. Setelah kita lepas transistornya,
7N65C. Kita cek, ternyata beneran konslet. Cek bila PCB-nya kelihatan hitam begini, alangkah lebih baiknya kita itu mengakali atau membuat cara untuk jalur GDS-nya yang ada tegangan kecil 3 volt sebelum dipasang MOSFET-nya dan tegangan 270 volt itu kita tarik ke atas. Ini R-nya dan ini lilitannya kita tarik ke atas, jadi tidak melewati zona hitam. Dikhawatirkan setelah mesin ini bekerja, ini kan menimbulkan suhu yang panas, dikhawatirkan nanti terjadi induksi. Soalnya MOSFET itu sangat sensitif, khawatir induksi sebentar nanti MOSFET-nya mati lagi konslet, sehingga konsumen itu mengeluh. Nah, untuk menghindari hal itu, maka kita antisipasi sebelumnya. Kalau antisipasi ini masih begitu, berarti ya nasib, bisa dikatakan nasib, karena sudah normal kok begitu ya nasib. Ya, biar tidak terjadi nasib yang buruk, maka sebelum diberikan ke konsumen, TV-nya kita coba beberapa hari, atau kita pakai di rumah kita sendiri 2 atau 3 hari. Setelah benar-benar aman, baru kita belikan kepada konsumen. Demikian. MOSFET-nya kita pasang kebalik, ya, yang kakinya ini pasang balik, di sini yang bawah kita balik, biar aman. Oke, kita tes tegangannya pada B+ sekitar 270 volt. Ini pada MOSFET tengah atau D sini sama 270 volt, sedangkan pada G kita taruh pada skala 10 volt DC, 10 volt DC, yaitu terukur 3,8 atau sekitar 3 volt lebih sedikit, 3,4 3,5 sekitar itu. Jadi ini pengetesan sebelum MOSFET dipasang. Pada G 3,4 3,5 sekitar 3 lebih, ini sudah normal. Kalau kurang dari ini berarti ada yang perlu diperbaiki. Jadi kerusakan regulator polytron ini mati total. Maka yang perlu diperhatikan, kalau saya tadi memperbaiki, ketemu itu pada transistor T507, transistornya C1815 ini mati ataupun konslet sedikit, dan kondisinya pada G ini tegangannya cuma muncul 0,5. Maka setelah pergantian ini dan dioda Zener, dioda ya bukan tegangan, dioda Zener 3 volt di sini D514 kita ganti. Dan yang perlu diperhatikan, cek lagi lilitan L530 ini juga perlu dicek atau perlu diganti, kadang menipu. Setelah pergantian TA tersebut, maka G pada MOSFET ini muncul 3 volt lebih, 3 volt 4. Kalau digital mungkin 3 volt 8 sekitar itu. Yang penting nggak lebih 5 volt dan tidak kurang dari 3 volt. Jadi kuncinya di sini
Nah, kalau saya browsing di YouTube, bila R33 ohm ini mati atau putus, maka yang perlu dicek di dekatnya itu ada TR2, yang satu itu T509 dan T508, salah satunya sama TR-nya C1815 dan yang satunya A10 1015 atau 10 berapa lupa, maaf lupa, tadi nggak saya catat. TR ini dicek kalau R-nya ini putus, tapi kalau tidak putus kemungkinannya bagian ini normal. Kalau B plusnya over, yang perlu dicek di sekitar otokopel atau rangkaian di atasnya, ini perlu dicek. Rangkaian dekat otokopel ini perlu dicek atau sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.